Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali pada pelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Anak-anak, untuk pagi hari ini materi kita bahasa Indonesia adalah bab 2 tentang pidato persuasif. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pidato persuasif, tentunya anak-anak sudah tahu kan apakah pengertian dari pidato? Pidato itu adalah berbicara di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu informasi penting atau untuk menyampaikan informasi peristiwa atau hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan di hadapan orang banyak atau di hadapan umum. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan yang namanya berpidato atau pengertian pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak atau di hadapan umum untuk menyampaikan suatu informasi yang penting atau suatu hal yang penting untuk diperbincangkan. Anak-anak, di bab 2 ini kita membicarakannya adalah tentang pidato persuasif. Teks persuasi merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Sama halnya dengan teks pidato persuasif yang disampaikan secara lisan. Anak-anak, teks pidato persuasif itu teks yang bagaimana? Teks pidato persuasif adalah jenis persuasi yang memiliki tujuan untuk mengajak pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Dalam buku Tekun Berbahasa Indonesia tahun 2020 karya Hurin In Nabila, teks pidato persuasif bertujuan untuk memengaruhi pilihan pendengar melalui pengondisian, penguatan atau pengubahan tanggapan, kata lain respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep atau produk. Anak-anak, di dalam menyusun teks pidato persuasif itu ada 3 strukturnya. Apa saja anak-anak struktur teks pidato persuasif? Terdapat 3 struktur teks pidato persuasif yang harus diperhatikan di dalam membuat naskah pidato. Di antaranya satu adalah pembukaan. Anak-anak, di dalam membuat pembukaan atau di dalam pembukaan teks pidato persuasif itu berisi urutannya adalah berisi salam, 2 memberikan penghormatan, yang ketiga adalah ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Adapun urutan penyebutan penghormatan itu dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Misalnya saja Ibu berikan contoh, jika kita berpidato di sekolah, tentunya yang kita sapa paling atau yang kita sapa yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah. Mengapa? Karena di sekolah kita yang menduduki jabatan tertinggi adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah, urutan yang kedua di dalam penghormatan ini anak-anak adalah Bapak Ibu Guru. Ya, setelah kita menyapa Bapak Kepala Sekolah, kemudian menyapa Bapak Ibu Guru, urutan yang ketiga yang kita sapa adalah staf TU, karyawan-karyawati, barulah ke
teman-teman atau ke murid-murid. Jadi kalau ibu urutkan di dalam memberikan penghormatan itu, yang disapa adalah satu orang yang menduduki jabatan paling tinggi di tempat kita berpidato. Yang kedua orang yang jabatannya sedang, yang ketiga orang yang jabatannya paling rendah. Anak-anak, urutan yang kedua di dalam membuat naskah pidato, yang ke satu adalah pembukaan, sekarang yang kedua adalah isi. Apakah isi dari teks pidato itu? Isi merupakan bagian atau berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi informasi secara rinci dan jelas. Ibu ulangi, dalam struktur berpidato yang kedua adalah isi. Bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi informasi secara rinci dan jelas. Lalu yang ketiga strukturnya itu apa anak-anak? Yang ketiga strukturnya adalah penutup. Ya. Nah, penutup itu apa anak-anak isinya? Penutup berisi harapan dan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta berisi salam penutup. Nah, anak-anak, jadi materi hari ini adalah tentang pidato persuasif, terdiri dari pengertiannya, kemudian strukturnya. Strukturnya tadi ada 3. 1 tentang pembukaan, 2 tentang isi, yang ketiga tentang penutup. Anak-anak, selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan teks berpidato persuasif. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu apa saja anak-anak? Nah, kalimat yang mendominasi teks ini adalah kalimat pernyataan yang berisi sebagai berikut. 1. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Yang ketiga menggunakan kalimat arahan anak-anak ya. Kalimat arahan itu kalimat yang bagaimana anak-anak? Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Nah, anak-anak, untuk lebih lengkapnya, mari kita buka bersama-sama buku paket kita, buku paket bahasa Indonesia bab 2 tentang pidato persuasif. Kalian baca materinya, kemudian kalian kerjakan tugas-tugasnya yang apabila kalian menemukan kesulitan dalam menjawab, kalian bisa japri ke ibu. Anak-anak, saya akhiri pelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.